Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini gue bikin videonya itu pagi-pagi. Ini agak jarang, sebelumnya gue bikin video pagi-pagi, sekarang tuh jam 6 pagi. Karena ya gimana pun sekarang kita lagi masa social distancing, kita juga harus jaga kesehatan, gue juga harus kurang-kurangin begadang, jadinya harus bangun pagi. Tapi di video kali ini gue pengen cerita, kalau sekarang di tempat kucing gue, itu udah nggak ada lagi staff gue yang ngurusin kucing. Jadi ini sekarang gue bikin video itu bukan di rumah kucing ya, ini ada di ruang kerja gue, tapi ada kucing-kucing juga di sini. Untuk orang yang bersih-bersih di tempat kucing, mereka tuh berdua memutuskan untuk pulang kampung semalam. Padahal gue udah cegah semalam, tapi ya mau gimana lagi gitu. Mereka tetap ngotot pengen pulang kampung, jadi gue juga nggak bisa berbuat banyak. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan, gue dan istri gue juga nggak berani untuk bawa orang baru ke sini. Ya kita harus jaga juga kan, kita nggak tahu orang di luar itu gimana, dia ketemu sama siapa. Jadi mau nggak mau, gue dan istri gue yang akan membersihkan tempat kucing berdua gitu. Kita juga harus bangun pagi kan. Oke, sekarang gue pengen sedikit share kira-kira apa aja yang gue lakukan, gue dan istri gue lakukan dari pagi sampai nggak tahu sih, sampai selesai itu sampai kapan, gue nggak tahu. Sekarang istri gue lagi bersihin kandangnya Cila. Ini kok kamu yang bersihin, bukan aku yang bersihin? Kenapa? Sarung tangannya nggak muat buat kamu, sarung tangannya cuma muat buat aku, jadi aku aja yang bersihin. Ini kenapa kandangnya Cila dulu yang kamu bersihin? Karena kandangnya Cila itu, dia kalau pup, itu lihat pasirnya, tumpah semua, jadi benar-benar harus dia duluan. Kalau nggak kan anaknya itu kan baru belajar jalan ya, takutnya nanti malahan kena mata dia debunya gitu. Jadi utamain yang ada kitanya dulu. Jadi si Cila ini pasirnya sampai ke sini-sini ya? Iya. Oke, jadi sebelum gue dan istri gue bersihin kotak pasir, bersihin pup kucing yang ada di sini, yang ada di kandang Cila ataupun yang ada di kamar, sebelum itu yang kita lakukan adalah mengisi tempat makan dan tempat minum yang kosong. Di atas, di kamar gitu ada Yupi dan si Panda, di sini ada Enyo, ada Cila, dan ada mana Leti? Ada Leti di sini. Itu Leti. Kemarin kan gue cerita kalau Leti itu gue taruh di rumah kucing kan, tapi sekarang Leti dibalikin lagi ke sini karena dia cukup stres ada di rumah kucing. Jadi si Lipo yang ada di rumah kucing, ini kamu lagi bersihin kotak pasirnya buat Enyo dan si Leti ya? Iya. Pupnya mereka gimana? Pupnya mereka bagus, terbentuk, nggak keras, nggak lembek juga, sedang. Ini aku sambil videoin kamu, nanti aku yang bersih-bersih di rumah ini deh ya. Nanti Udah, aku yang udah ngepel. bersihin. Enggak, belum. Udah aku sapuin. Udah aku sapuin pas aku lagi ngisi makanan tadi ya. Iya. Nah, ini untungnya sebelum kita nggak terima staff baru lagi, mulai sekarang dalam beberapa waktu ke depan, untungnya kita udah ada vacuum cleaner yang handheld ini nih. Ini kan headnya, dia bisa diganti. Kamu kenapa lebih memilih pakai sapu dibandingin kita pakai ininya, mana head yang kakinya? Sebentar, pegang. Nah, nah kamu nge-vlog coba tuh. Pegang, arahin ke muka kamu. Ntar dulu, aku ngambil ini dulu. Nah, nih kamu pegang. Kenapa kamu nggak pakai? Ini kan headnya buat vacuum cleaner yang ini kan. Kenapa kamu sapu tadi bukan pakai itu aja? Karena ini pasir. Aku itu pakai vacuum cleaner yang ini yang buat lantai itu, kecuali kalau bulu kan kalau disapu dia terbang kan, sorry aku tutup. Kalau bulu kan kalau disapu kan dia terbang, jadi harus pakai vacuum cleaner. Kalau Itu buat bulu ya? pasir terlalu banyak kan, ini kan dia kan rongganya kan nggak terlalu gede kan, usahain jangan ada pasir kalau bisa. Jadi pasir Sayang, harus nanti tetap malah harus cepet disapu rusak. ya? Iya. Minta tolong dong maskernya, soalnya aku Oh iya. yang benar. Yang benar. Yang Sorry ya. ini dong yang benar. Ini kita sebenarnya Ini mengisi kebasian aja. Udah. Karena cukup bosan, kita mengasingkan diri itu udah cukup lama loh, dari sebelum zamannya diteriakin social distancing kan. Iya. Kita udah jaga-jaga alhamdulillah. Jadi maaf ya kalau vlog ini agak sedikit unfaedah mungkin. Aku bukan bosi loh, ini aku sambil megang kamera soalnya. Cilung kabur. Barusan pas istri gue buka pintu rumah kucing, Cilung langsung kabur. Lagi cium-ciuman sama Enyo. Cilung. Cilung ini satu-satunya kucing gue tuh yang paling susah gemuk.
Padahal vitaminnya udah rutin, makannya juga, dia makannya agak sedikit sih. Gue di tempat kucing kan gue kasih fiber response dan Royal Canin Queen juga kan. Si Cilung ini tuh sukanya tuh Royal Canin Queen. Tuh, nanti parasit juga rutin, gue juga bingung nih. Dia tuh emang suka lari-larian juga sih. Cilung. Tuh, kucing domestik emang suka banget dia kalau main di taman kayak gini. Nah, sekarang gue dan istri gue lagi di rumah kucing. Tuh. Mereka semua dilepas. Mereka semua sehat-sehat aja. Alhamdulillah mereka semua sehat-sehat aja. Ada yang mencret nggak ya? Belum sih, belum ada yang mencret sejauh ini. Belum ada yang mencret ya, alhamdulillah nggak ada yang mencret ya. No Bu. Nih kan kalau aku yang ngebersihin pagi-pagi semuanya pada ngumpul di kir ngasih makanan basah. Iya ya. Jadi karena gue dan istri gue tuh kebiasaan ngasih makanan basah sehari tuh kadang-kadang 2 kali. Jadinya terutama kalau istri gue ya, dia kan yang ngaduk makanan basahnya kan. Jadinya kalau dia datang ke sini, pada ngumpul. Kita tuh harus ngejar waktu ya. Karena di tempat gue ini setiap jam 8 pagi itu ada truk sampah. Jadi biasanya staff gue yang bersihin tempat kucing, dia itu jam 6 tuh udah harus bangun karena biar dibawa sama truk sampah jam 8-nya. Kita sebelumnya tuh kadang-kadang tuh sering ganti-ganti staff karena bangunnya tuh susah gitu. Yeah. Karena bangunnya tuh susah bangun pagi. Yeah. Jadinya sekarang mau nggak mau kita juga harus bangun pagi. Tadi tuh kita tidur jam berapa? Jam 11 ya. Jadi anak baik-baik. Itu rasanya gimana gitu tidur jam 11 malam. Kayaknya tuh otak tuh masih mikir banget. Tapi untungnya masih bisa tidur gitu. Ini Lipo lagi ada di rumah kucing. Kemarin kan Lipo kan kita hukum ya. Ini dong, apa? Masker aku jatuh lagi, kamu salah gituin maskernya. Dipas ini dong. Hidungnya kurang tinggi. Tuh. Lipo, mau masuk ke rumah apa enakan di sini Lipo? Nah, sini aja. Lipo di sini aja ya. Nih Anel tuh minta dielus, BSD juga minta dielus. Kelly. Ini Jarvis, Jerry, Ezra, Kimi, Nobu, Bento, Jin, Willow. Kita udah lama banget loh nggak syuting di rumah kucing. Yeah. Cumi, Dum. Ini Angus sama si ini jilat-jilat nih. Syuro. Syuro tuh suka melet-melet sendiri deh. Loli. Kita tuh hampir setiap hari mandiin kucing-kucing yang ada di sini. Cuman sehari satu ya, balik lagi sehari satu. Di sini kan ada 31 kucing total. Berarti itu mereka mandi sebulan sekali. Tapi yang kita update untuk mandiin kucing itu cuma beberapa doang ya. Padahal harusnya kalau kita update semua kucing mandi gitu, kontennya banyak banget tuh. Tapi bosen banget. Bosen banget nontonnya gitu. Aku bosen nonton. Pupnya pada banyak nggak? Pupnya pada banyak nggak? Banyak, karena makanya dia kan tadi kan tinggal dikit kan. Ini di sini di rumah kucing ini gue pakai 2 air purifier. Jadi ini nolong banget untuk bau-bau tidak sedap, bau-bau pup kucing ini. Sebelumnya suka nge-training di tempat kucing, itu kan kamu kan? Karena istri gue itu sebelumnya itu jadi trainer, jadi dia lebih galak dibandingin gue. Ya kan? Serius, kamu tuh kadang lebih galak loh sama staff kalau untuk ngajarin staff baru tuh. Nah, ini kan kamu lihat di ruangan ini aja, ini kan kotak pasirnya semuanya tuh ada di dalam kandang. Kandangnya ini kan kandang aluminium kan? Iya. Paling cuman ada satu di situ doang tuh, ya kan? Sama yang di sebelah sana kan juga di luar kan, karena kandang cuma bisa ditaruh di sini kan. Iya. Jadi menurut kamu ini lebih efektif nggak kalau kotak pasir ada di dalam kandang aluminium kayak gini? Menurut aku sangat efektif karena kan di sini semua. Oh iya. Menurut aku sangat efektif karena di sini kan semua kucing dilepas. Jadi kalau misalkan nanti ada salah satu kucing yang kadang ada problem satu dengan yang lain, dia bisa ke kandang. Dia pengen pup bisa. Soalnya setiap kucing di sini dia punya rumahnya masing-masing. Iya. Dia paham rumahnya masing-masing. Tuh, jadi ini kayak si Cumi sama si Dum memang selalu tidur di situ tuh mereka berdua. Iya. Jadi kadang-kadang mereka
mereka itu ke kandang hanya untuk pipis dan pup aja. Kalau makan kan mereka bersama gitu kan. Jadi kalau pipis sama pup mereka di rumah masing-masing. Kadang kayak manusia aja. Kadang kalau keluar rumah kalau nggak pup di rumah sendiri gimana gitu. Iya. Kayak siapa ya di sini yang aku inget ya? Si Bento. Bento tuh selalu pupnya tuh di situ. Iya. Bento tuh nggak mau di tempat yang lain. Gue juga nggak tahu kenapa. Kayak emang kucing udah begitu biasanya ya. Dia tuh kalau udah ada satu tempat, udah ada aromanya dia tuh biasanya tetap ada di situ. Nah ini kan kita udah hampir setengah tahun kucing tuh dilepas ya. Udah setahun kayaknya ya. Kucing tuh total Udah setahun lebih dilepas gitu. Nah kira-kira perbedaannya apa sama kucing yang di kandang? Ini kan kita di sini kan ada 27 kucing. Iya. 27-27-nya itu dilepas. Yang kamu lihat perbedaannya apa? Saat kamu ngebersihin sendiri dengan kondisi kayak gini kita lagi nggak ada staff. ngebersihinnya. Ya. Kalau aku sih lebih suka kalau pas nyisir bulunya. Bulunya itu nggak terlalu banyak yang menggumpal, terutama untuk kucing yang emang dia bulunya panjang. Iya, banget. Iya. Kalau di kandang dia di bawah-bawah di bagian perut bawahnya itu ya, Iya, itu banyak benar. banget yang gumpal kan. Terus Dari kotak pasir. kalau dari kotak pasirnya mereka itu pup sama pipisnya teratur. Jadi kan kalau misalkan di setiap kandangnya nggak dikasih kotak pasir, itu biasanya di pupnya itu pada beleceran kemana-mana karena lebih dari satu kucing berebut tempat. Kalau ini nggak, mereka di rumahnya masing-masing pupnya. Jadi kalau ini kan kita pakai kandang aluminium ya. Sebelum ini kan kita nggak semuanya pakai kandang aluminium. Alhamdulillah ada rezeki kita bisa beli kandang aluminium, semuanya kita ganti kan. Kalau itu kandang itu masih kandang besi, itu kan kadang-kadang suka nempel gitu ya bekas pupnya ya di besinya Iya, kadang gitu ya. kan kalau kucing setelah pup, kalau misalkan dia gorek pupnya itu, kadang kan masih nempel di kakinya kan. Dan itu pas dia nginjek si besinya, itu bisa nempel di besi-besinya, terus pasirnya pada jatuh ke bawah juga kan. Yang pertama, kalau misalkan pakai kandang aluminium lebih bersih karena kita bisa dilap pakai cairan, jadi lebih bersih juga, aromanya juga nggak terlalu bau, nggak harus setiap hari dicuci. Terus juga di sini kan banyak ya kandangnya, meringankan beban staff juga saat kerja gitu loh. Di tempat kucing gue ini sekarang tempat makan, tempat minum udah pakai yang ini semua. Ini mereknya M-Pets, kamu bisa cari di Tokopedia. Ini wah ini nolong banget sih kalau lagi kayak gini nih, lagi bersih-bersihin sendiri, lagi ngisi-ngisi makanan sendiri, makanannya terjaga, kebersihannya tuh. Di sini kan dia aromanya nggak ada yang keluar kan. Jadi saat dia turun, aromanya itu masih tetap bertahan gitu. Dan tempat minum ini juga kalau gue perhatiin dibandingin kita pakai tempat minum biasa, ini jarang banget. Gue nggak pernah ngelihat kucing tuh tiduran di sini. Biasanya kan dulu tuh gue suka punya problem kan, kucing-kucing ini tuh suka tidur di atas tempat minum. Tapi setelah gue ganti pakai tempat ini, alhamdulillah nggak ada lagi yang suka tidur-tidur di atas tempat minum. Ini BSD kenapa? Dia ngapain ngumpet-ngumpet di sini nih? Dari tadi ngajakin main terus tuh. Dikira mainan ya? Dia masuk ke plastik sampah ya? Ini Ici. Ini Noni. Nah ini Felix nih. Felix. Tuh. Felix tuh kemarin nggak mau ya dia ngawinin si Leti ya. Karena Letinya terlalu pemilih kayaknya. Kayaknya sih. Di sini dia bersaing sama Lipo loh, berarti Lipo kan belum di steril. Oh iya, jadinya itu kita kemarin punya rencana ya, akhirnya tuh kayaknya kita mau steril si Lipo deh. Karena setelah kita perhatiin di rumah kucing ini, Lipo tuh pupnya sembarangan loh. Kemarin aku perhatiin Lipo itu pupnya di keset juga gitu sama. Keset juga. Sebelumnya Lipo tuh nggak pernah kayak gitu. Lipo itu dari kecil dia tuh ikut sama gua kan. Lipo tuh salah satu kucing kesayangan gue juga. Terus belakangan ini saat dia lagi birahi, kemarin udah dilampiaskan birahinya karena dia udah kawin sama Yupi. Tapi ternyata dia pupnya itu sembarangan. Dan kalau gue baca-baca dari apa yang gue baca-baca gitu ya, kemungkinan besar si Lipo itu pup sembarangan itu karena birahinya itu. Kadang-kadang beda-beda emang tiap kucing. Reaksi birahinya tuh kadang-kadang beda-beda. Tapi si Lipo tuh nggak bagus banget sifatnya. Berarti emang harus disteril kan si Lipo. Ini mereka masih pada di sini semua loh. Masih nungguin makanan basah loh. Padahal jadwal kita ngasih makanan basah masih nanti siang kan. Ini mereka berharap banyak sama kamu. Bapaknya si Panda, Gary, Jarvis, Kimi. Oh ya, kita ada satu cerita. Jadi kemarin kita habis beli bahan-bahan makanan, terus kita ngeliat di depan rumah itu ada 2 kucing yang bagus
bagus banget. Bagus banget, kayak masih bersih. Terus dia penakut, jalan di jalanan tuh masih kayak ngerangkak gitu. Kemungkinan besar kucing itu baru dibuang sama pemiliknya. Itu kemungkinan besar kucing itu baru dibuang sama pemiliknya. Soalnya beberapa waktu yang lalu kan memang ada yang minta sama kita ya untuk nitip kucing gitu karena dia lagi mau program hamil. Tapi memang gue tolak, gue dan istri gue tuh kita tolak karena kita tempatnya itu udah nggak cukup. Makanya kan sekarang kita lagi bangun rumah kan. Jadi di masa pandemik ini kan mau nggak mau untuk pekerja bangunannya juga kita stop. Jadi ya kayaknya sih kita pindahnya tuh agak ditunda juga jadinya. Nah, kucing yang ada di depan rumah itu kemungkinan dibuang sama pemiliknya mungkin karena dia takut kucing bisa menularkan COVID-19 kali ya. Atau karena kemarin dia minta sama gue untuk dititipin kucingnya di gue, tapi sorry gue nggak bisa karena dia lagi program hamil, akhirnya dia dibuang di jalanan. Tapi emang nggak mungkin juga gue taruh di rumah ini kan, walaupun gue ngelihat mereka tuh di jalanan. Soalnya tempatnya tuh nggak cukup di sini nih aja udah banyak banget kan. Kamu lihat sendiri di sini tuh udah banyak banget kan. Tapi yang gue perlu gue perhatiin mereka makan itu ke sini. Kalau gue perhatiin mereka tuh datangnya ke sini. Kalau gue samperin mereka tuh udah langsung kabur gitu. Karena dia belum tahu kan gue tuh siapa, pasti asing banget sama aroma gue. Tapi dia cium aroma makanan di depan rumah. Jadi emang harus diisi gitu. Tapi gue sama sekali nggak khawatir karena WHO juga udah bilang kucing itu belum ada kejadian kucing itu bisa menularkan COVID-19. Tapi kita lihat kan di Wuhan waktu itu pernah ada kucing atau anjing yang dibuang dari apartemen. Jadi mungkin orang-orang yang ada di komplek gue ini akhirnya beberapa orang membuang kucingnya itu di jalanan gitu. Nah buat kamu yang pengen nolong kucing-kucing yang akhirnya dibuang di daerah rumah kamu di masa kayak gini, kamu coba taruh makanan di depan rumah. Ini aja kemarin aja kita ketemu tuh udah 2 ya, bagus banget. Itu baru dilepas loh, itu baru dibuang loh. Gila. Oke guys, gitu dulu video kali ini bareng sama kucing-kucing yang ada di rumah kucing ini, bareng sama istri gue juga. Karena gue juga harus bantuin istri gue. Sebentar lagi tuh kita mau ngepel. Sebelum ngepel kita bersihin pakai vacuum cleaner handheld yang tadi gue tunjukin, yang headnya itu panjang, itu buat lantai, buat bulu-bulu yang ada di lantai. Habis itu kita ngepel dan udah selesai semua. Ini maaf. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga ngebantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.